Halo teman-teman, saya Denisa Dewi Standing Room. Ngomong-ngomong soal Instagram nih ya, pasti teman-teman ini udah pada punya media sosial Instagram dong yang biasanya digunakan untuk memposting foto, video, bikin story, terus juga DM-an sama teman, sahabat, teman lama, teman baru ya kan. Tapi selain itu semua, Instagram ternyata bisa mendapatkan peluang yang besar atau cuan yang banyak nih jika kalau istilahnya anak-anak milenial itu cuan yang banyak ya kan kalau kita bisa memanfaatkannya dengan benar dan efektif ya kan. Nah, oleh karena itu saya ingin mempresentasikan hasil penelitian terhadap pemanfaatan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran digital pada bisnis industri food and beverage. Nah, latar belakangnya di sini adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi pada era digital ini semakin pesat ya, semakin melaju pesat. Lalu juga Instagram itu merupakan media yang paling populer sampai saat ini. Lalu juga menurut Levita Supit atau dia ini merupakan ketua umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia atau WALI mengatakan sampai saat ini itu food and beverage ini masih mendominasi dan bisnis kuliner itu masih menduduki peringkat atas. Lalu tujuan di sini adalah untuk mengetahui seberapa jauh sih pemanfaatan dan keefektifan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran digital terhadap bisnis industri food and beverage. Nah, metode penelitian yang saya gunakan itu menggunakan kajian literatur dari 60 jurnal ilmiah menggunakan dengan kata kunci Instagram dan komunikasi pemasaran digital, lalu dieliminasi dengan tahun publikasi 2018 sampai 2021, menghasilkan 42 jurnal ilmiah, lalu eliminasi difokuskan lagi terhadap sesuai topiknya itu menjadi 19 jurnal ilmiah, lalu didapatkan 6 literatur utama yang memiliki relevansi dengan riset sesuai topik gitu. Nah, hasil dan pembahasannya di sini adalah ada 4 ya. Jadi yang pertama itu 2 dari 6 literatur itu ternyata berpendapat bahwa Instagram itu merupakan media utama dalam strategi pemasaran digital mereka gitu. Hal ini terbukti dari hasil wawancara terhadap bisnis Dino Donuts dan Kopi Kendara bersama pemiliknya. Lalu yang kedua itu 1 dari 6 literatur menggunakan 8 metode Kotler dan Killer dalam mengaplikasikan komunikasi pemasaran digital secara keseluruhan gitu. Hal ini terbukti berdasarkan hasil wawancara bersama tim restoran Sate Taichan Goreng. Lalu yang ketiga ada 1 dari 6 literatur itu menjelaskan secara keseluruhan ya kan secara detail peningkatan melesat karena pengaruh exposure yang mengakibatkan terjadinya viral marketing. Nah, hasil ini terbukti berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik dari Kopi Kuang Kuan. Nah, yang keempat itu 2 dari 6 literatur itu sangat merasakan pengaruh dari brand awareness yaitu Kopi Kuang Kuan dan Alkal Coffee. Nah, Kopi Kuang Kuan ini mendapatkan identitas sebagai kopi Joni dan yang kedua Alkal Coffee ini mendapatkan identitas sebagai coffee shop Islami dengan tagline Coffee First then Coffee. Hasil ini terbukti berdasarkan hasil wawancara juga bersama pemiliknya. Lalu bisa disimpulkan dari semua ini itu bentuk pemanfaatan terhadap 6 literatur utama dan 6 bisnis maksud saya 6 bisnis food beverage itu sudah efektif gitu jika dilihat dari 8 metode bauran komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Killer serta berdasarkan perencanaan strategi media dan pesan. Nah, karena sudah efektif ini, lalu menghasilkan penjualan yang meningkat karena banyak halayak nih yang sudah sadar akan produk gitu. Lalu juga jumlah audiens dan konsumen itu semakin bertambah dan bisa mendapatkan peluang besar untuk membuka cabang atau menambah cabang secara baik secara kepemilikan pribadi maupun franchise. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Semoga nih setelah ini teman-teman nih berminat nih untuk mencoba bisnis industri food and beverage menggunakan media sosial Instagram. Terima kasih. Dadah.